Tapi aku mau ngasih tahu dulu nih, kamu tahu nggak? Apa? Kalau kita tuh di sini yang pertama banget podcast di Samanji Kreatif. Ya awalnya aku kira mondok itu aku mikirnya dulu buat tidur sama Nungguin teman banget aja gitu. gitu kan. Ya. Yang paling menantang sih menurut aku itu ujian asrama. Kayak ujian asli. Ya, di sana itu kita ada perlombaan. Ya banyak banget perlombaannya. Berarti asyik ya sama Ya, teman-teman. asik. Di sana Oke. juga ada kayak pasar malam gitu, sejenis pasar malam. Ya. Nah, cerita aku dulu sebenarnya aku orangnya pemalu nih, Ya, pemalu. Dulu pas awal-awal masuk asrama itu aku orangnya pemalu banget. Apalagi kalau naik panggung itu nervous banget kan, kan gitu. Ya, Berarti tapi kalau nggak bersungguh-sungguh nggak dapet dong. bukan. Welcome to Samanji Podcast. Assalamualaikum teman-teman. Hai. Halo semua dimanapun berada. Jadi aku di sini Nadia Soraya Zain selaku host. Dan yang di depan aku Aida Fitri Aura. Aku dari Darul Hijrah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga. Aku salah satu santri di MTS Mu'alimat NU Anjani. Umurku 14 tahun. eh, 14 tahun. Iya. Sama dong kayak aku. Oh iya? Ya, kita sama 14 tahun. Aku juga nyantri di MTS Mu'alimat. Jadi malam ini kita bakal mengupas tuntas pembahasan tentang mengenal kehidupan santriwati di pondok pesantren. Oke, mungkin tanpa berlama-lama ya. Oh ya, tapi aku mau ngasih tahu dulu nih. Kamu tahu nggak? Apa? Kalau kita tuh di sini yang pertama banget podcast di Samanji Kreatif. The one and only Go Double G. Wah beneran? Iya, dan orang pertamanya tuh kita gitu. Oh berarti orang spesial nih Iya, ceritanya. kita orang spesial. Jadinya podcast pertama ini benar-benar harus perfect lah ya. Nice. Oke, kayaknya aku mau langsung nanya-nanya nih ke Aida. Boleh. Ya, kita sharing-sharing seru Iya. ya. Oke. Kenapa sih Aida tuh lebih milih mondok? Padahal ini tuh era modern gitu. Tapi kenapa lebih milih buat nyantri? Ya karena menurut aku itu mondok itu seru. Karena kan kebetulan aku mulainya dari kelas 5 nih. Ya, Ya, kelas 5. Ya awalnya aku kira mondok itu aku mikirnya dulu buat tidur sama teman aja gitu kan. Ya. Soalnya dulu aku pernah izin sama orang tua buat nginep rumah teman gak dikasih gitu. Berarti anak stick parents. Ya kayak gitu. Ya. Terus kebetulan diajak asrama, aku pengen karena kan kita tidur bareng di sana kan. Ya awalnya aku nggak ngerti apa itu pondok. Nah setelah menjalani ya aku ngerti apa itu pondok dan sampai sekarang aku mondok. Oke. Alhamdulillahnya sampai sekarang. Berarti sampai sekarang itu udah terbiasa ya sama kehidupan Ya. di pondok. Oke. Kalau soal rutinitas sehari-harinya tuh gimana di pondok? Ya rutinitas kita sih udah teratur ya, udah terkontrol. Dari bangunnya sampai bangun lagi itu udah terkontrol banget gitu. Berarti kayak apa ya? Bener-bener apa sih namanya? Diatur dan Ya, dipasin juga jamnya segini. Jadi Ya. nggak ada waktu yang sia-sia gitu. Ya. Apa hal yang paling menantang dan menyenangkan tuh saat di pondok? Pas nyantri tuh hal yang paling seru tuh apa sih sampai bener-bener hal yang seru itu tuh ditungguin banget gitu? Yang paling menantang sih
Menurut aku itu ujian asrama. Ujian asrama. Ya. Karena di sana kebetulan kita ujian asramanya itu ujian asra dalam artian itu kita ujian yang dipelajarin di pondok sih menurut. Iya. Ya, kayak ujian tahfiz, ujian bahasa kayak gitu. Aku kira tadi ujian asrama kayak ujian sehari-hari yang kayak bukan dong, maksudnya itu Iya, pelajaran-pelajaran. berarti itu dipublikasikan. Iya, dipublikasikan. Makanya gitu kalau yang stick parents tiba-tiba naik ke panggung jadinya kaget kan. Ya, kayak gitu. Kita yang demam panggung disuruh naik ke panggung tiba-tiba terus nervous gitu kan. Iya, Nggak pernah kaget gitu dong. kan, ya. Kalau soal pengalaman yang berkesan atau unik selama menjadi santri itu apa? Menurut aku yang paling unik dan berkesan itu ketika ada hari-hari besar. Kebetulan kan kita di Ponpes itu tuh kita punya hari-hari besar kayak hari santri, hari pahlawan, hari guru nasional. Kita juga merayakan Hulta NWDI, Madrasah NWDI. Ya, kayak gitu. Jadi aku ngerasa di sana itu unik banget karena acaranya emang besar-besar banget, diadain besar-besaran gitu. Hal yang buat seru itu apa? Kayak Di sana itu kita ada perlombaan, ya banyak banget perlombaannya. berarti asyik ya sama Ya, teman-teman. asik. Di sana Oke. juga ada kayak pasar malam gitu, sejenis pasar malam, ya gitu. Jadi seru. Oke. Kalau tadi kan aku nanya nih soal keseharian, terus nyantri itu apa? Dan sekarang aku mau nanya, sebenarnya di pondok itu kan ada yang namanya, pasti dong ada yang namanya belajar, ada yang namanya apa? Kita makin berkembang lah di pesantren gitu. Pelajaran atau ilmu yang paling seru atau paling berkesan selama nyantri? Menurut aku pelajaran paling berkesan itu belajar akhlak sih, karena Akhlak. dampaknya banyak banget kan buat diri atau buat Iya. orang-orang di sekitar kita. Bisa Iya, dibawa. perlu banget di iya. era-era yang sekarang itu perlu banget sih belajar akhlak. Apalagi menurut di aku. era modern yang Mm-mm. sekarang ini. Oke, benar. Gimana cara pesantren membuat karakter dan kedisiplinan? Dari program-program ini ada sih, karena kan dari sana kita tanpa sadar dilatih kedisiplinan. Dari Iya. kita dibangunin jam 3 kayak gitu, disuruh siapin buku dari malam, Iya. terus ditentuin jam sekolah kayak gitu. Oh, oke, berarti Ya, ditentuin banget nih ya. ditentuin banget. Itu kalau misalnya kita telat gimana? Ya, ada konsekuensinya sih. Tapi itu seru-seruan kan, kadang kita Iya. rame-rame. Tapi iya. itu tuh bikin pengalaman yang bakal dirinduin banget sih kalau Iya. udah tamat gitu. Bener sih, itu bener banget. Kita juga pernah ngerasain mungkin kan waktu MI atau ini kita belum ngerasain tapi di era junior high school-nya kan. Iya. Apakah ada kegiatan inovatif atau teknologi yang diterapkan di pesantren? Soalnya kan kita ini lagi di dalam kan. Jadinya emang bisa gitu kita ada kegiatan inovatif, ada nggak? Ada sih pasti. Oke. Karena kan zaman sekarang udah makin canggih nih, ya Mhm. pasti harus ada dong. Walaupun di pesantren ya. Karena kan dan kebetulannya juga kita di sini punya ruang lab, sama kita punya studio. Ya ini kita punya Iya, studio di ya. tempat kita ini tuh studio guys. Nah, dari sinilah kita bisa memperkembangkan kreativitas kita. Oke. Pesantren dan tantangan era modern. Pasti itu benar-benar tertantang ya kalau Iya. kita lagi di dalam pondok, tapi kita kayak tertarik gitu sama era-era yang modern kan. Ya, Mm-mm. pasti. Kita juga minat lah buat keluar lagi, ya nggak? Ya. Mm-mm. Kalau soal apa ya, tertarik sama tantangan era modern, gimana santri menghadapi tantangan era digital? Ya, yang kayak tadi itu, kita santri itu sebenarnya harus aktif, harus rajin nanya ke guru-guru supaya Iya, tahu benar. gitu kan. Iya. Harus nanya ke guru supaya nggak kudet-kudet tentang zaman-zaman sekarang. Ya, harus Iya. aktif sih intinya. Berarti di ruang lab itu kita diajarin apa aja? Teknologi dong pastinya, Diajakin nonton juga? diajakin nonton. Mm-mm. Tentunya sih pelajaran ya. Pandangan santri tentang peran mereka di masyarakat saat ini? Oh, kalau itu sih banyak banget sih peran santri. Karena kan di pondok pesantren itu kita diajarin banyak hal kan. Mm-mm. Jadi
otomatis kebawa sampai rumah. Nah di sana kan di pondok kita belajar ngaji nih misal nih. Terus kita kebawa sampai rumah ya bisa jadi ustazah mungkin guru ngaji kan. Ya atau kita buka kayak majelis taklim gitu buat ngajar-ngajar keren gitu. sih. Ya Karena itu salah satu dampak. Nyantri tuh emang banyak banget ya dampak-dampak positif, apalagi kalau kita udah keluar pasti kita bakal bisa membawa nama baik keluarga atau nama baik sekolah sih tentunya. Kira-kira nih ya, aku penasaran banget, harapan Aida kepada generasi muda terkait nilai-nilai pesantren. Menurut aku sih di era-era sekarang sih emang harus mondok sih ya. Karena bener. Kan apalagi ilmu akhlak. Ya, karena kan udah kurang banget kan sekarang. Jadinya menurut aku nyantri tuh emang perlu banget buat generasi sekarang. Ya, walaupun di sekolah SMA negeri tuh bakal tetap nggak ada apa sih namanya pelajaran yang kayak Aida bilang tadi harus ada akhlak kan gitu. Ya. Menurut aku sih harus ada sih. Soalnya itu emang perlu banget. Ya perlu ya. Oh berarti itu tadi ya. Kira-kira ada lagi nggak? Ada sih kayak mandiri, kesopanan. Iya bener sih. Iya, kesopanan juga dan respek sih paling perlu. Karena kan di asrama kita dilatih buat saling peduli gitu kan. Kalau misalkan ada teman sakit, bantuin, ambilin nasi gitu kan. Kita kan di sini nggak sama orang tua. Gitu. Ya sih, itu bener banget. Aida punya nggak cerita inspiratif dari kehidupan santri yang bisa menjadi pelajaran bagi pendengar tentunya? Oh punya dong kalau itu. Ya, pasti banyak dong ya. Karena udah bertahun-tahun di pondok. Udah dari MI. Iya keren sih. Tapi kita sepondok dulu kan? Iya sepondok. Nah cerita aku dulu sebenarnya aku orangnya pemalu nih. Pemalu. Dulu pas awal-awal masuk asrama itu aku orangnya pemalu banget. Apalagi kalau naik panggung itu nervous banget kan. Ya tapi lama-kelamaan karena udah dibiasakan sama program-programnya ya aku udah biasa aja gitu sampai sekarang. Dan menurut aku itu udah ngebantu aku banget jadi yang lebih baik lagi gitu. Berarti ini bisa menjadi cerita ya, cerita inspiratif. Dan buat para adik-adik kita juga mungkin setelah nonton podcast kita ini tertarik dong. Karena dari sharing-sharing kita yang tadi tuh seru-seru banget ya. Kalau mondok tuh ternyata nggak seserem itu. Mondok itu asik gitu. Asik karena kita banyak temen. Kita belajar bareng, kita makan bareng. Terus kalau ada jam kosong itu kita habisin waktu buat sharing-sharing, cerita-cerita kayak kita tentang ini. Kita di rumah. Oke, sebelum kita tutup podcastnya, Aida ada nggak pesan-pesan untuk para penonton di rumah mungkin biar lebih menarik inspirasi buat masuk ke pesantren? Pesan-pesan aku sih gak banyak ya. Yang menurut aku sih selalu semangat aja. Karena mondok itu seru sih. Ya seru. Ya seru. Terus pesan aku bersungguh-sungguh. Karena yang bersungguh-sungguh itu bakal dapat dalam artian bisa mendapatkan yang apa kita perjuangkan gitu. Berarti kalau nggak bersungguh-sungguh nggak dapat dong? Bukan nggak dapat sih, maksudnya kan tadi kamu bilang bersungguh-sungguh pasti dapat. Berarti kalau kita bersungguh-sungguhnya dikit, kita dapatnya apa? Ya dapat dikit. Oh berarti harus bersungguh-sungguh. Ya benar-benar banget. Kalau dari aku nih ya, kayaknya aku langsung to the point kasih kata-kata aja. Boleh. Buat para penonton yang lagi dimanapun ya, jadilah yang terbaik dan jangan jadikan semua yang berat itu menjadi beban. Anggap semuanya itu enteng gitu buat dikerjain karena kita selalu punya jalan, pasti punya jalan. Oke, karena kita sudah sampai di penghujung podcast kita ini. Tadi kita juga udah sharing-sharing banyak tentang pesantren. Dan tentunya gak diragukan lagi dong ya buat adik-adik yang mau masuk ke MTS Mu'allimat NU Anjani, gak perlu diragukan lagi. Kita tunggu ya. Iya, kita tunggu. Oke, aku Nadia dan Aida. Kami pamit undur diri. Oh ya, sebelum berakhir,
sebelum videonya berakhir nih ya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, karena subscribe itu gratis, gak ada ruginya buat kalian subscribe. Dan biar gak ketinggalan video seru-seru lainnya dari MTS Mu'allimat NW Anjani. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye.